Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvatira Naisa dengan NIM C0D024067 akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri. Pengertian pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. PPh pasal 21 final bagi subjek pajak luar negeri SPLN adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu asing dari sumber di Indonesia. PPh pasal 21 dianggap final ketika pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran sehingga tidak perlu dilaporkan dalam SPT tahunan. Kriteria SPLN. Waktu tinggal SPLN harus tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Sumber penghasilan harus berasal dari Indonesia seperti gaji dan imbalan atas jasa. PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan dan perusahaan tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun dan perusahaan tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi berdasarkan PMK RI nomor 9 PMK 03 2018 tentang SPT pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib tersebut berdasarkan e-filing sejak 1 April 2018. Pemungutan PPh pasal 21 final dari sudut pajak luar negeri SPLN mengikuti ketentuan terbaru. Yang berlaku berikut adalah poin-poin pentingnya. Tarif pajak untuk penghasilan di atas 60 juta. Tarif PPh pasal 21 yang dikenakan adalah 5% untuk penghasilan hingga 60 juta dan 60 juta dan 15% untuk penghasilan di atasnya hingga 250 juta. Peraturan terbaru mulai 1 Januari 2024, pemungutan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata yang menyederhanakan proses penghitungan pajak. Kriteria SPLN. SPLN dikenakan PPh pasal 21 jika memenuhi syarat tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia dalam setahun, memiliki niat untuk tinggal serta memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Adapun penjelasan tentang tarif untuk pajak penghasilan pasal 26 PPh pasal 26 yaitu 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premi diskonto insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. 3. Royalti, sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan pemungutan aset. 4. Insentif yang berkaitan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala. 7. Premi swab dan transaksi lindung lainnya. 8. Perolehan keuntungan diri penghapusan utang. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari 1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. 2. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di
Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antar perusahaan media dan perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap BUT didirikan di Indonesia. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap BUT di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tingkat berdasarkan tax retreat perjanjian pajak yang dikenal sebagai JGI penghindar pajak berganda P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat tarif dari biasanya 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif yang lebih rendah, misalnya 10%. Seorang atlet dari Korea yang ikut mengambil bagian dari perlombaan badminton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta. Penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26-nya. Jawaban PPh pasal 26 yaitu 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta rupiah. Maka atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Korea tersebut akan dipotong BPh pasal 26 sebesar 20 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.